tentang making job application. Nah, apa sih job application itu? Di dalam bahasa Indonesia, job application itu berarti lamaran kerja. Atau biasanya yang kita tahu, kalau misalnya kita ingin mempunyai pekerjaan atau ingin mempunyai penghasilan sendiri dan mulai memikirkan bagaimana sih cara mendapatkan kerja. Di dalam bahasa Inggrisnya sendiri, job application itu didefinisikan sebagai a standard business document that is prepared with question deemed relevant by employers. It is used to determine the best candidate to fill a specific role within a company. Jadi ia berbentuk dokumen atau surat yang menunjukkan ketertarikan dan keinginan kita terhadap sebuah posisi atau pekerjaan di dalam sebuah perusahaan. Nah, biasanya isinya itu sendiri berisikan identitas diri seperti names, nama, atau address, alamat rumah, dan phone number, nomor telepon. Namun, selain identitas diri, masih banyak komponen-komponen yang harus berada di dalam job application. Jadi, job application itu masih ada beberapa unsurnya lagi selain identitas diri kita, seperti kenapa kita harus masuk ke dalam perusahaan itu, apa saja prestasi kita, dan segala macam. Dan saya akan menjelaskannya satu persatu setelah saya menjelaskan apa fungsi dari job application itu sendiri. Nah, the main purpose of job application itu biasanya untuk para pekerja yang berada di dalam perusahaan tersebut agar mereka tahu siapa-siapa saja yang akan menjadi calon pekerja di dalam perusahaan tersebut, seperti kontak informasinya, terus namanya siapa, alamatnya di mana, seperti itu, dan juga kenapa mereka pantas untuk berada di dalam perusahaan tersebut. Jadi tujuannya itu agar pekerja-pekerja di dalam perusahaan atau employersnya itu bisa tahu tentang bagaimana kualitas yang akan masuk, orang-orang yang akan masuk ke dalam perusahaan mereka. Nah, sekarang mari kita masuk ke dalam bagaimana caranya membuat job application yang baik dan benar. Kita lihat dulu beberapa contoh job application yang sudah ada. Nah, di sini kan banyak banget ya job application-nya, contoh-contoh dari job application, dan ini sudah termasuk job application yang baik dan benar. Dan gimana sih caranya bikin job application yang seperti ini? Oke, jadi kita ambil contoh yang ini, oke? Nah, di sini sudah ada sepenggal, jadi belum semua, baru sepenggal yang atas. Bagaimana tampilan dari job application? Jadi yang pertama di paling atas itu disebut sebagai cover header letter, atau yang mengawali job application tersebut, sebagai kepala job application tersebut, yang biasanya berisikan your name, nama kamu. Di paling atas sudah saya lingkari your name. Di sini saya memakai contoh nama saya sendiri, Anidul Marhama. Lalu ada city and state, kota dan negara, dan contact number, nomor telepon kamu, dan email, yaitu email kamu. Jadi di kepalanya ini kita memakai informasi identitas diri kita sendiri sebagai kepala dari job application tersebut, karena di situ isinya tentang identitas diri kita semua ya. Ada nama, terus ada kota dan negara, lalu ada contact number, dan ada email, seperti itu. Di sini karena saya pakai contoh nama saya sendiri, jadi ini sebagai contoh aja. Kalau kalian yang buat, berarti diganti sama nama kalian, diganti sama kontak number kalian, dari mana asal kalian, di mana kalian tinggal, dan email kalian apa. Nah, itu biasanya itu seperti ini. Ini namanya cover header letter, dan itu biasanya sebagai kepala dari job application sendiri. Bagaimana? Sudah paham?
Nah, selanjutnya setelah kita menulis cover header letter, maka setelahnya kita akan menuliskan receiver's name atau siapa yang akan menerima lamaran pekerjaan kamu di perusahaan itu. Karena kan kamu harus cari tahu siapa yang akan membaca job application kamu. Dan juga setelah nama, kamu harus tahu title atau pangkat orang tersebut itu apa. Di sini saya mau contoh yaitu Rika Susanti dan titelnya recruiting manager. Jadi di awalnya itu kamu tulis siapa receiver's name-nya, lalu pangkatnya apa dan posisinya apa. Setelah itu kamu tulis company's name-nya atau nama perusahaannya. Kalau di sini saya tulis contohnya sebagai XYZ Accounting. Dan setelah itu baru deh kamu masukin address, alamat perusahaan tersebut. Alamat perusahaannya ya, bukan alamat kamu, jadi lebih teliti. Takutnya nanti kamu salah masukin atau gimana. Nah, setelah cover header letter, berbelit. Setelah cover header letter, maka kamu harus memasukkan ke 4 elemen ini, yaitu receiver's name, lalu titelnya apa, setelah itu company's name-nya, dan address-nya. Setelah cover header letter dan 4 komponen setelahnya, maka kita akan masuk ke dalam greetings atau di dalam bahasa Indonesianya salam pembuka. Di dalam job application, biasanya salam pembuka itu memakai dear, yaitu seperti dalam contoh, Dear Mrs. Rika Susanti, yaitu greetings ini digunakan untuk sebagai pembuka dari paragraf-paragraf yang akan kita tulis setelahnya. Jadi kalau misalnya receiver's name-nya cowok berarti Mr. Kalau misalnya receiver's name-nya cewek berarti Mrs. seperti itu. Nah, karena dia greetings ini sebagai salam pembuka, berarti masih ada paragraf-paragraf yang lainnya kan. Nah, itu apa aja sih isi-isinya? Nah, kita bahas satu persatu ya. Oke, di dalam paragraf pertama, paragraf ini harus berisi tentang informasi diri dan juga posisi yang ingin dilamar. Paragraf ini juga harus menuntun pada paragraf selanjutnya dengan menyebutkan kualifikasi yang dimiliki secara singkat atau kenapa kita tertarik ke dalam posisi yang akan kita lamar. Jadi harus berisi seputar itu ya. Lalu kita lihat dulu contohnya. Nah, di sini saya menulis di dalam job application saya sebagai contoh, saya menyebutkan ini setelah greetings ya, di bawahnya greetings. Saya menulis, I'm writing to you to express my interest in the accounting position you have opened on your company website. I am certified public accountant dalam kurung CPA, and I am confident that my experience and skill set will be great match for this position. Jadi di dalam contoh ini disebutkan ya identitas informasi diri dan juga posisi yang akan dilamar, yaitu the accounting position. Dan secara singkat juga kenapa saya tertarik ke dalam perusahaan tersebut, apa yang bikin saya tertarik, secara singkat aja dulu. Nah, itu di paragraf pertama itu unsur-unsur yang harus ada, jadi nggak harus banyak-banyak dulu, hanya seputar itu aja di dalam paragraf pertama. I have strong knowledge of accounting principles backed by experience I have gained in the last 12 years. In my previous position, I managed the accounting of a financial consulting firm with over $30 million in revenue. I not only met expectation but exceeded them by increasing cash flow by $40 million. I helped achieve this by changing our accounts receivable policy by negotiating better contracts. There is more depth on my experience and skills in my resume, which I would appreciate you looking over. Di dalam paragraf tadi itu dia menyebutkan semua prestasinya dan apa saja yang sudah dia raih, seperti yang sudah disebutkan dalam contoh tadi yang sudah saya bacakan juga. Lalu dia mempromosikan dirinya sendiri di dalam paragraf kedua tadi. Jadi sudah dapat poinnya ya. Kalau
Kalau di paragraf 2 itu kita harus mempromosikan diri kita sendiri dan harus membanggakan diri kita sendiri, karena kita merasa bahwa kita itu cocok untuk masuk ke dalam posisi yang sedang dicari oleh perusahaan. Oke, kita lanjut ke paragraf yang terakhir, yaitu paragraf ketiga, berisi tentang penutupan. Kita dapat menyampaikan bahwa kita memiliki kualifikasi yang sesuai untuk posisi yang dilamar. Dan juga kita dapat menyertakan sebuah kontak sekaligus menunjukkan bahwa kita mengharapkan posisi tersebut. Kita mengharapkan panggilan interview. Seperti yang sudah ada di dalam contoh, di sini tertulis, I am certain that my experience and skills set will make a great candidate for this position as well as a great asset to your company. Please give me a call at the number above to schedule an interview at your convenience. I appreciate your consideration and look forward to hearing from you. Nah, dengan ditulisnya paragraf yang terakhir dan yang ketiga tadi, berarti job application kalian sudah lengkap. Karena dari awal kalian sudah menulisnya dengan lengkap. Mulai dari identitas diri, lalu dimulai dengan greetings, dilanjutkan dengan receiver's name-nya, lalu kalian mempromosikan diri kalian sendiri, kenapa kalian pantas masuk ke dalam posisi tersebut, lalu menyebutkan prestasi-prestasi yang sudah diraih dan juga macam-macamnya lagi. Dan akhirnya di paragraf ketiga kalian ulangi lagi kenapa kalian masuk ke dalam kandidat yang paling pantas dan kandidat yang paling cocok masuk ke dalam posisi yang kalian lamar. Dan di situ juga kalian meyakinkan kembali, kalian mengatakan bahwa itu kalian tuh cocok masuk ke dalam posisi itu. Dan di situ juga diulangi lagi bahwa karena kalian sangat ingin dan kalian benar-benar menginginkan posisi tersebut, benar-benar menginginkan interview atau dipanggil oleh perusahaan tersebut, maka kalian harus mengulangi jika ingin memanggil saya, maka hubungi kontak yang sudah tertera, yaitu di cover header letter yang ada di kepala job application tadi yang sudah saya jelaskan. Maka itu tujuan dari kenapa dicantumkannya kontak informasi kalian, karena kalau misalnya kalian dipanggil interview maka bisa dihubungi kan, mau itu email ataupun nomor telepon. Dan setelah semuanya lengkap dari paragraf 1, 2, dan 3, maka yang terakhir ditutup dengan kata-kata sincerely atau best regards. Dalam bahasa Indonesianya, sincerely itu dengan tulus atau maksudnya dari hati atau gimana gitu. Nah, dan best regards juga boleh, yaitu artinya salam hormat. Biasanya orang-orang makanya best regards atau sincerely sekitar dua-dua itu aja. Karena di awalnya kan sudah memakai greetings, maka di akhirnya ditutup dengan best regards. Setelah penjelasan terakhir tadi dari saya, berarti video kali ini juga selesai tentang pembelajaran bagaimana cara membuat lamaran pekerjaan yang baik dan benar, atau dalam bahasa Inggrisnya job application properly. Dan berarti videonya sampai sini. Saya minta maaf kalau misalnya saya ada salah, karena saya juga masih belajar sama seperti kalian. Dan saya juga sadar saya omongannya juga berbelit-belit selama video. Dan saya minta maaf karena itu. Jadi sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton.